Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan. Hampir semua lembaga survei ataupun juga konsultan politik di akhir April sampai dengan awal Mei itu mengadakan sebuah penelitian, entah sampai tanggal 5 Mei, entah sampai tanggal 7 Mei, entah tanggal 10 Mei. Yang jelas periode akhir April itu sampai dengan awal Mei, hampir semua lembaga survei mengadakan penelitian terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dan mungkin survei kepemimpinan nasional ini bisa disertai dengan persiapan pemilu 2024 atau juga kebutuhan poin lainnya ialah yang disertakan di dalam survei, entah itu kepuasan terhadap perusahaan ataupun juga kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang jelas hampir semua lembaga survei itu mengadakan survei kepemimpinan nasional. Artinya merespon atau meng-cross-check data terbaru terkait dengan masyarakat merespon terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Dan yang menariknya teman-teman adalah pertama bahwa hampir semua lembaga survei mengalami tren peningkatan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya angka ini meskipun ada beberapa lembaga survei yang angkanya naik tapi sedikit, tapi secara substansi sama trennya mengalami kenaikan. Litbang Kompas misalnya hanya naik 0,8% dan LSI cukup tinggi di angka 82%, kemudian juga Carta Politika di angka 78, sekian persen, hampir 79. Dan lagi-lagi kita perlu mengapresiasi berarti bahwa kinerja Pak Joko Widodo beserta Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet, betul-betul kinerjanya mulai sangat dirasakan oleh masyarakat dan kita apresiasi betul itu. Tapi yang menjadi garis bawahi menurut saya adalah ada beberapa poin, ada beberapa sub yang perlu jadi catatan bagi pemerintahan Pak Joko Widodo. Kalau misal kinerja presiden dan kabinet sudah dipandang bagus, tinggal di lembaga lain. Misal yang menurut saya harus menjadi catatan adalah kinerja pemerintahan Joko Widodo di penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini trennya menurut saya itu cenderung agak lambat ya. Apalagi setelah adanya kasus Sambo itu, gejolak politik khususnya gejolak penegakan hukum pada waktu itu, kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum itu drastis turun. Bahkan Polri itu biasanya di posisi ketiga, pada waktu itu sampai ke posisi ke-8. Dan hari ini angkanya Kompas misal, Litbang Kompas di angka 59%. Nah, teman-teman saya banggakan, saya kira penegakan hukum ini harus segera digenjot di akhir kepengurusan ini agar kepuasan terhadap penegakan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu kembali meningkat gitu. Jangan sampai ada istilah no viral, no justice. Tidak ada viral, kemudian tidak akan ada keadilan. Jadi hari ini memang trennya seolah-olah seperti itu. Penegak hukum, entah polisi, entah KPK atau apalah ya. Jadi nunggu viral dulu baru diproses begitu. Misal setelah adanya bupati ataupun gubernur ataupun wakil gubernur yang istrinya terlihat hedon, memamerkan barang-barang mewah, kemudian juga jalan-jalan ke tempat yang jauh, ke luar negeri, perhiasannya kinclong dan lain sebagainya, kemudian viral, barulah diproses mulai dari PPATK, mulai dari LHKPN dan lain sebagainya mulai diproses. Jadi kita memang betul dalam fase tren seolah-olah viral dulu baru ada keadilan. Kemudian juga aparat penegak hukum juga hampir sama. Ketika seseorang melaporkan kasusnya, misal ada KDRT sekian lama tidak diproses, kemudian ia curhat di media sosial bagaimana proses memperjuangkan haknya atas korban KDRT misal, kemudian viral, barulah diproses. Ataupun juga kekerasan seksual, ketika bagaimana seorang guru melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada muridnya, kemudian ia dikorbankan, diasingkan dan sebagainya.
seperti di pondok pesantren mana gitu kemarin. Dan itu baru viral ketika ada baru diproses ketika ada viral, dan saya tidak berharap itu. Dan logikanya begini, jika penegak hukum sudah memiliki SOP yang betul-betul hasil kajian, bagaimana cara menangani kasus A, waktunya berapa lama, proses yang harus dilakukan apa saja, syarat untuk menerima laporan apa saja, saya kira tidak harus menunggu viral, dan juga tidak harus menunggu apakah perkara ini besar atau kecil. Kemudian juga apakah perkara ini misal ya menguntungkan atau tidak untuk jabatan. Nah, saya kira kalau tidak ada naikkan ke sana, kita fokus ke SOP, kemudian prosedur, kemudian undang-undang, kemudian juga skema yang berlaku sesuai dengan penegak hukum. Saya kira tidak harus menunggu viral. Semua laporan pasti akan diproses secara berkala dan sesuai dengan prosedur. Jadi masyarakat nanti tahu, oh ketika laporannya terkait dengan kasus ini prosedurnya A, B, C, D, kemudian juga lama waktunya menghabiskan waktu sekian, kemudian anggaran yang diperlukan untuk kita mempersiapkan laporan tersebut sekian. Jadi itu teman-teman. Dan juga yang kedua mungkin karena ketidakpahaman masyarakat terhadap proses atau prosedur penegakan hukum. Misal kita sebagai masyarakat hanya memandang laporan kepada penegak hukum itu cukup lapor seperti halnya lapor di sekolah gitu ya. Jadi cukup datang ke polisi tanpa kita tahu harus ada misal KDRT, harus ada visum lah, harus ada keterangan ABCD lah, mungkin gitu. Jadi istilahnya pendidikan penegakan hukum juga harus disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pesan yang sangat kuat itu adalah jangan sampai penegakan hukum seolah-olah no viral no justice. Tidak viral tidak akan ada keadilan. Mudah-mudahan penegakan hukum bisa digenjot sebagaimana kemarin Pak Presiden Joko Widodo yang trennya mengalami penurunan, kemudian kerja dan akhirnya mengalami kenaikan. Mungkin itu Pak teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.